Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pada kesempatan kali ini mengkaji mengenai materi pendidikan agama Islam kelas 11 berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan sebelum memulai, alangkah lebih baiknya marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya percaya. Kitab adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab merupakan kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, masih berbentuk lembaran saja. Beriman kepada kitab Allah yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada dua dalil. Satu dalil yang bersifat umum, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang menjelaskannya. Yang kedua, dalil yang bersifat khusus menjelaskan tentang perintah beriman kepada kitab Taurat, dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 44. Perintah beriman kepada kitab Injil dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Perintah beriman kepada kitab Zabur dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55, serta perintah beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya marilah kita lihat keistimewaan dari Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran diantaranya sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Keberkahan bagi siapa saja yang mau membacanya, membuat daya tarik orang-orang yang beriman untuk mempelajarinya, memberikan ketenangan jiwa, memberi syafaat kelak di hari kiamat, terjaga keaslian dari perilaku orang-orang jahat. Kemudian di bagian ini kita akan menjelaskan macam-macam kitab Allah. Yang pertama diantaranya adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan umat yang menerimanya Yahudi. Kitab berisi 10 perintah Tuhan. Tempat diterimanya di Bukit Tursina, berlaku abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Kipti, sedangkan umat yang menerimanya masih umat Yahudi, di mana kitab Zabur ini
memiliki isi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud kemudian meneruskan syariah ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Tempat diturunkannya kitab Zabur di Yerusalem dan berlakunya sejak abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan bahasa yang digunakan bahasa Suryani. Umat yang diajak berimannya bernama Nasrani. Isi daripada kitab Injil ini sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Diturunkannya di Yerusalem dan berlaku sejak abad 1 Masehi hingga 610 Masehi. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang digunakannya adalah bahasa Arab. Sedangkan isi daripada kitab Al-Quran ini diantaranya adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Al-Quran ini diturunkan kurang lebih 23 tahun. Tempat Al-Quran diturunkannya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan berlakunya Al-Quran ini sejak 610 Masehi hingga hari kiamat. Selanjutnya, setelah membahas mengenai macam-macam kitab Allah, maka bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Nah, cara beriman kepada kitab Allah tersebut diantaranya meyakini kebenaran kitab suci. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lainnya. Kemudian, kita harus mentaati kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat bagaimana hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah maka dalam hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Dapat meraih keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, serta dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengkaji mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, macam-macamnya, serta hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka diharapkan dari pembahasan kali ini kalian diharapkan bisa mencerminkan dalam bentuk perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, diantaranya bagaimana orang yang beriman kepada kitab Allah, maka dia akan gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran, serta gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia yang lain. Kemudian bagaimana kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai pelajar? Maka sebagai pelajar sebaiknya kita masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan guru dengan hikmat, aktif di dalam proses belajar, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, sopan, santun, dan hormat kepada guru. Adapun kaitan beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai anak dalam keluarga, maka sebagai anak kita diharapkan rajin membantu orang tua, hormat, sopan dan santun terhadap orang tua,
dan mendengarkan serta melakukan nasihat orang tua, dan terlebih dari itu bisa menyenangkan hati orang tua. Kemudian yang terakhir, bagaimana kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai hamba Allah? Maka kita diharapkan melakukan sholat 5 waktu, gemar membaca Al-Quran, serta rajin mengikuti kajian Islam. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, materi kita pada kali ini yang membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.